Menurut Al-Quran, barang siapa yang memutuskan perkara berdasarkan apa yang bukan diturunkan Allah, mereka itu orang-orang yang zalim, betul? Orang-orang yang kafir, betul? Ya. Jadi umat muslim harus memutuskan sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan? Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita harus sabar teman-teman, karena orang Islam itu memang mereka nggak ngerti agama Islam. Saya sudah bilang berkali-kali, mereka tidak mengerti apa itu Islam. Itulah kenapa mereka masih Islam. Nih, ya gini. Menurut Al-Quran, umat harus memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Betul atau salah? Ya, betul loh. Oke, apa yang diturunkan Allah? Supaya mengikuti Muhammad, benar? Ya. Supaya mencontoh Muhammad, benar? Menjadikan dia suri tauladan, betul? Ya. Nah, Betul loh. kalau orang sakit, orang demam, tidak enak badan, meriang, apa yang harus dilakukan menurut saran dari Muhammad? Minum pipis? Ya mungkin ini kan yang saya bilangin dulu tadi. Nah, kan? Zaman Minum dulu. pipis onta. Gimana sih? Ya mungkin di zaman dulu. Loh, emang Oke, sekarang saya tanya, Muhammad menyuruh sholat zaman kapan? Kapan Muhammad menyuruh sholat? Zaman dulu atau zaman sekarang? Ya kan itu dalam beda hal lah. Itu buat istilahnya itu buat ya. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad nyuruh orang masuk kamar mandi pakai kaki kiri zaman kapan itu? Ya zaman dulu. Zaman dulu. Kenapa Anda nggak bilang zaman dulu? Itu kan zaman dulu. Kamu nggak bilang gitu. Itu kan masuk kamar mandi itu kan bukan zaman dulu. Coba abang bedakan dulu lah. Inilah Kan giliran yang nggak enak bilang zaman dulu. dalam beda itu kan beda hal, Bang. Oke nih, Buat sekarang obat. Yang sekarang Islam bilang gini. itu kan buat Oke, Ya. ada nggak zaman sekarang muslim-muslim yang minum kencing onta? nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Makanya saya bilang pantas masih Islam. Baik, sebentar. Kalau Anda mengatakan zaman sekarang tidak ada umat muslim yang minum kencing onta, saya ini. Makanya Bang, kalau nonton TikTok jangan lihat ngadu ayam. Nih, tonton Edis TV biar ada pengetahuan. Nih ya. Saya Ya. perbesar dulu volumenya. Nih. Nih, itu satu ya. Kemudian lagi Ya. nih, bukan satu Bang, bukan satu. Nih, lihat ini. Nih. Oh sebentar, ini lempar-lempar batu, sebentar. Banyak muslim minum kencing onta. Aduh, ini abang ini ketinggalan zaman. Muslim yang datang ke Arab minumin air kencing onta itu sangat banyak. Jumlahnya bukan 1, 2. Banyak sekali. Nih, biar saya kasih contoh-contoh yang lain. Muslim-muslim yang minum air kencing onta ke Arab. Ya. Bentar. Nih, saya kasih saja di sini ya. Minum kencing onta. Bentar. Muslim yang minum kencing onta. Ini ada, kita kedatangan muslim yang baru yang nggak tahu apa-apa teman-teman ya. Nih, kelihatan ini? Kelihatan? Ya. Ini juga minum kencing onta. Nih. Ini jamaah nih Bang, Islam dari Indo. Datang ke Arab Saudi. Sampai di Arab Saudi minumin pipis onta. Ini ilmu agamanya jauh lebih tinggi daripada Anda.
Minumin pipis onta nih, ini, lihat nih. Inilah akibat ngikutin sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad. Tuh, minum, gelek. Wah, mantap, soda alami. Ya kan? Tuh. Ya. Soda alami, Bang. Alami itu, natural. Betul. Nah, atau Anda perlu mendengar Ustadz yang ngomong tentang masalah kencing onta. Ya, nih. Itu sunnah, Bang, sunnah. Sunnah minum kencing onta. Nih. Sebentar ya. Ini kita harus pelan-pelan, teman-teman. Nih. Apa kata Pak Ustadz tentang minum air kencing onta, ya? Biar teman-teman mengerti. Nih. Apakah minum air kencing onta itu adalah sunnah Nabi? Perhatikan. Kita akan putarkan. Banyak ini teman-teman yang sudah pada dihapus nih videonya. Meminum air kencing onta. Nih, sebentar ya. Nih, biar abang dengar langsung. Oh, sebentar. Ini malah anu. Ustadznya langsung. Nah, ini dia. Nih, sebentar ya, Bang ya. Ya. Nih, sebentar ya. Ini ada pertanyaan dari Muslim kepada Ustadz. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Oh, kita ulang. Air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka. Sebenarnya ulama penukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Tidak najis. Sudah mengerti ajaran agama Islam yang Anda imani selama ini? Ya. Iya, itulah ajaran agama Islam. Harganya konon katanya berapa itu? 40 real atau berapa gitu. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar katanya nggak tahu juga ya, mungkin 80.000 per botol. Ya mungkin itu ada buat obat gitu. Iya, makanya Saya kalau tahu. umat muslim sakit, tidak enak badan, sesuai anjuran Nabi, minum pipis onta, benar? Ya. Iya. Terus di mana saya pernah fitnah ketika saya mengemukakan apa-apa tentang agama Islam di channel ini? Nggak pernah, Bang, saya fitnah. Kalau ada saya pernah fitnah, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang. Ya Tidak mungkin pernah ada saya benarnya, fitnah. cuma cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya Sabang gimana? itu seolah-olah mempertambah ke suasana lah buat umat Islam dan Kristen gitu. Mempertambah apa? Sementara Ya, Memperkeruh buat gimana? permusuhan. Giliran yang muslim ngomong tentang agama Kristen, dakwah. Giliran ditanggapi memperkeruh suasana, ini gimana? Maksudnya Kristen nonton doang gitu. Kalau ada muslim bahas agama orang, kami nonton doang Kan gini gitu. yang ajaran Yesus gimana? Ajaran Yesus banyak, ajaran Yesus. Salah satunya adalah supaya Kasihilah kan. ini bentuk saya mengasihi Anda. Bang, saya kasih contoh. Kalau ada anak kecil, dia main mainan api, atau dia main di tepi jurang. Ketika saya memarahi dia supaya jangan dia main di tepi jurang, itu bentuk mengasihi apa bentuk menyakiti hati dia? Ya, mengasihi. Iya. Ini pun bentuk saya mengasihi Anda supaya Anda tidak berada di jalan yang gila. Sekarang saya tanya, menurut akal sehat Anda, minum air kencing hewan itu ajaran sehat atau enggak? Menurut akal sehat Anda, nggak usah ngomongin iman. Akal nurani Anda, akal sehat. Minum air kencing hewan itu sehat nggak? Ya, saya nggak tahu khasiatnya itu apa,
Buat apa kan kita nggak tahu. Khasiatnya bikin orang muntah. Tadi kan sudah kita nonton. Khasiatnya membuat orang jadi muntah. Coba, menurut akal, logika sehat Anda nih, saya pengen kita ngobrol pakai akal sehat. Apakah itu ajaran yang sehat, minum air kencing hewan? Tidak. Tidak sehat, Bang. Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda punya Nabi Isa, punya Nabi Muhammad, punya Nabi, terserah, Bang, terserah. Nggak masalah kami, mau Anda jungkir balik pun nggak masalah. Tapi ketika Anda sudah mulai mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi nanti yang membenarkan, Nabi yang akan menyelamatkan manusia namanya Muhammad. Nah, saya bersuara. Apa suara saya? Jangan bilang begitulah Muslim. Kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Kenapa? Kelakuan Muhammad nyuruh minum kencing hewan kok. Membawa-bawa Yesus kami. Nggak boleh. Itu namanya menempelkan kotoran sampah kepada Yesus kami. Jangan. Jadilah nabimu sendiri aja. Jangan ditempel-tempelin dengan Yesus kami. Itu baru satu, belum yang lain-lain. Coba misalnya Muhammad menikahi anak di bawah umur, tahu nggak? Ya, itu tahu. Apa coba menurut akal sehat Anda, orang yang berumur 50 tahun lebih menikahi anak umur 6 tahun, apakah itu baik? Tidak. Tidak baik. Coba orang yang kena sihir. Muhammad tuh pernah kena sihir, benar? Ya, benar. Iya, sihir itu dari mana? Dari Yahudi. Dari setan, bener nggak? Ya, setan. Nah, sihir itu dari setan. Artinya Muhammad kena pengaruh setan nggak? Ya. Iya. Makanya Bang, jangan tempel-tempelin Muhammad sama Yesus kami. Biarlah kalian ngurus Muhammad sendiri. Ya, kami mengimani Muhammad kami mengimani Isa kami. Nah, silahkan. Kalau ditempel-tempelin sama Yesus, nanti kami akan menjawab. Contoh gini loh Bang, contoh. Ya. Ada kemarin yang lagi viral tuh, siapa namanya? Gufron, tahu kan? Mama Gufron, tahu? Ya. Nah, dengan kelakuannya Mama Gufron yang sedemikian rupa, coba ditempel-tempelin dengan Muhammad. Kalian merasa harus mengklarifikasi nggak? Iya sih, ya. Iya, harus klarifikasi. Kenapa kalian tempel-tempelkan Gufron kalian dengan Rasulullah? Kan kalian bilang begitu, wajar lah. Karena kalian tidak suka ada seorang Gufron membawa-bawa nama Muhammad. Nah, begitu juga kami orang Kristen, Bang. Jangan tempel-tempelin Muhammad kalian dengan Yesus kami. Nah, kalau sedemikian adanya, maka kita akan damai. Uruslah agama kamu, kami urus agama kami, gitu. Nah, ini ustadz kalian kerjanya nempel-nempelin Islam ke Kristen. Abdul Somad, mau lihat Abdul Somad bahas-bahas Ya, Bible kami. tahu. Iya, di dalam Ulangan 18 ayat 18 katanya menubuatkan tentang Muhammad. Giliran dijawab dibilang bukan, marah, sakit hati. Gitu Ya. loh Bang. Intinya Benar, saya itu nggak jelek-jelekan loh. Saya itu nggak ini. Intinya saya itu hanya ngomong ini loh ajaran agama Islam kalian. Ini ajaran Islam kalian tuh kayak begini. Jangan ditempel-tempelin ke Kristen kami. Cukup seperti itu saja. Masa iya Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Gitu loh Bang. Contoh, ini Anda misalnya Anda baik-baik di rumah. Anda baik-baik Ya. di rumah nih. Terus ada tetangga sebelah. Tetangga sebelah misalnya nyolong ayam. Terus dibilang, saya disuruh Ahmad katanya.
Ahmad membenarkan saya. Loh, Anda pasti protes, bener nggak? Apa hubungannya saya dengan kamu? Pasti gitu kan? Ya. Iya. Kenapa Anda yang maling ayam, Anda yang jelek-jelek, jadi Anda ngikut-ngikutin saya? Pasti Anda begitu. Gitu loh Bang. Intinya seperti itu kok. Yang saya inginkan tuh apa? Pihak Muslim, Abdul Somad, Juma, Dondi, dan kawan-kawan, bahaslah agama kalian sendiri. Gitu, betul? Ya betul Om. Iya. Tapi semenjak si abang viral ya, itu jadi Islam sama Muslim itu ya gimana ya? Jadi ya nggak kayak dulu lah. Kalau dulu mah ya saya aja masih deket. Teman saya juga yang Islam banyak. Di kampung Iya, saya. karena dulu orang Islam nggak pernah dijawab. Zaman dulu Bang, orang Islam yang bahas agama Kristen terus. Betul nggak? Ya, Iya, sampai Roma Irama aja bikin lagu. Hai manusia, katakan, mengapa kau tuhankan manusia? Itu kan lagunya Roma Irama Bang, betul nggak? ya betul Om. Ada lagunya. Sebenarnya saya tahu Bang, lagu itu menyindir orang Kristen. Bayangkan berapa puluh tahun Roma Irama bikin lagu begitu. Mau dengar lagu lagi bikinan orang Islam. Apa Allah tega? Tahu pernah dengar lagu itu? Nggak pernah. Itu orang Islam semua Bang. Mana ada polisi mengusut siapa pembuat lagu itu? Nggak ada. Nggak ada. Itu lagu sudah saya dengar lama Bang. 2012 sudah saya dengar lagu itu. Itu lagu itu jelek-jelekin semua Tuhan orang agama yang diakui di Indonesia kecuali Tuhannya agama Islam, nggak dibahas di situ. Iya, itu orang Kristen tuh Bang sudah diam begitu lama. Nih ya. Ini lagunya Muslim ini. Ini Muslim yang bikin ini. Pasti saya pastikan Muslim. Karena apa? Karena satu, pelakunya tidak diketahui. Kalau nggak ditangkap polisi pasti Muslim. Soalnya kalau ditangkap polisi pasti Kristen. Nih, Ya. ini lagunya nih. Ini lagunya Muslim. Semua Ya itu udah lama Om. punya Udah Tuhan lama. dan sampai saat ini masih percaya akan adanya Tuhan. Dengerin lagu dulu. Siapin aja kuping. Panas-panas kuping. Yuk. Apa lu tega sama Tuhan yang gak pakai baju? Dingin dong. Nih, biar Muslim dengar nih. Nih. Masuk angin. Apa lu tega sama Tuhan yang cuma pakai kolor? Gak malu tuh. Ayo lagi lah dong. Apa lu benar-benar tega sama Tuhan yang nempel di salib? Udah gak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Emang apa? Kalau Muslim bikin lagu begitu itu kan wah Bang. Nggak ada polisi, mana ada polisi. Kalau pelakunya tidak diketahui artinya Muslim. Gimana? Nah, ketika dijawab langsung Islamnya sakit hati, marah, ngamuk. Jangan begitu Bang, pelajari dulu nih asal usulnya gimana sih jalan ceritanya. Kok ada nih orang Kristen bahas agama Islam. Orang Kristen tuh Bang nggak tertarik sama sekali Bang bahas agama Islam tuh, beneran. Datang ke gereja, sebut nama Allah, bubar gereja Bang, bubar. Iya, gitu loh. Jadi abang tuh jangan langsung ngerasa
saya sekarang hubungan. Enggak, ada asal usulnya bang. Introspeksi dulu gitu loh. Banyak bang, belum lagi lagu Roma Irama. Jangan kau tuhankan manusia. Nah semua lagu-lagu ini